Raja damai yang mulia. Dia menghakimi dengan adil, menghukum yang jahat, dan membawa damai. Bagaimana dalam hidupnya adalah orang yang memberikan gan kepada banyak orang. Bahwa dia dalam berkata-kata memberikan hiburan. Tapi jangan pernah lupa dia hatinya hancur. Bukankah Yesus juga sudah digambarkan sebagai hamba yang menderita? Dia terima semua segala petaka, sematulah untuk keselamatan kita. Sehingga Yesaya mungkin dia dengan gemetar menulis itu ya, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Damai yang sejati tidak bisa hadir bersama-sama dengan dosa. Sama seperti lagu yang sudah terkenal sekali, Wonderful Peace, damai ajaib, datang turun dari Bapa kita di surga. Hine El Yesuati, Tuhan itu keselamatanku. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita ketemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan pertama tahun 2021 membahas mengenai kitab Yesaya, Hiburkanlah Umatku. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran kelima dengan judul Raja Damai yang Mulia. Seperti biasa, di studio saya ditemani dengan seorang sahabat dan nanti memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah lebih sering mana, tidak ada apa-apa tapi gelisah atau sedang ada masalah tapi tenang. Silakan. Terima kasih, Kak. Nama saya Oktavia Karina, biasa dipanggil Ocha, jemaat di Gereja Advent Cililitan. Kalau ditanya pertanyaan tadi, jawabannya saya lebih sering khawatir, gelisah. Tapi puji Tuhan setelah kegelisahan itu Tuhan bikin tenang. Seperti itu sih, Kak. Oke, ada contohnya apa yang biasa membuat Ocha gelisah? Ada hal yang bikin saya gelisah biasanya tentang kerjaan. Apalagi biasanya kalau misalnya besoknya mau presentasi atau apa, pasti deg-degan. Kemudian ya karena udah prepare, udah serahin ke Tuhan, lancar sih. Oke, terima kasih Ocha sudah sharing. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Roy Pakpahan, Gembala Jemaat Cisdak, Gereja Masih Advent ke-7 di Jakarta. Dan pertanyaan yang sama Pak Pendeta. Kalau pendeta biasanya harusnya tenang gitu. Tapi gimana Pendeta? Apa lebih sering tenang, lebih sering gelisah? Gimana Pendeta? Iya, Bang, ini saya orang tenang ya. Saya datang dari latar belakang orang yang mikirin semua. Mikirin semua. Jadi saya dikatakan pilihan dari yang itu, saya kelihatan cenderung kepada orang yang tidak ada apa-apa. Kekhawatiran itu hanya yang saya pikir, dan itu membuat saya gelisah. Kalau ditanya misalnya pengalaman apa, saya mau bagi satu hal yang paling tragis dalam hidup saya. Waktu itu musim pendaftaran baru. Bukan pendaftaran baru, karena untuk melanjut semester berikut ya. Saya jual buku waktu itu ke daerah Sragen, Solo dan seterusnya bersama dengan Pendeta Joko Purno. Nah, dia teman saya. Dia bukan jual buku, tapi ke tempat dia saya pergi ya. Dan begitulah terjadi. Tidak dapat hasil. Juga saya bukan kolporter yang bagus. Lalu ya itu jadi worry too much ya. Bagaimana saya daftar nanti ke UNAI dan segala macam. Lalu akhirnya saya sakit dengan diagnosa begitu berat dari Rumah Sakit Advent Bandung karena tidak terdeteksi ini penyakit apa. Sampai pada akhirnya datang keluar statement dari dokter katakan depresi. Saya pernah itu. Jadi depresi berat. Ya nampaknya tenang-tenang senyum-senyum begitu. Padahal depresi berat. Ya sampai kalang perut keluarga besar ya. Nah, bagaimana mungkin orang seperti ini sakit ya kan gitu. Tapi sakit ya. Butuh 3 bulan recovery untuk bisa kembali proses in tune studi kan begitu. Saya nggak ada di kelas, badan itu di kelas. Saya pikiran nggak ke situ. Ini bagaimana nanti
aduh, saya kan belum bayar uang kuliah, kira-kira begitu ya. Too much worry. Seperti itu. Tapi untung saja saya belajar dari paman itu. Jangan begitulah. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Wah, ternyata overthinking ya. Lagi di zaman seperti sekarang ini, saya kadang-kadang juga suka gitu, Pendeta. Jadi habis keluar seharian kemana kan kita masih ya istilahnya membatasi diri ya. Ya. Di rumah aja. Kalau di satu hari lagi keluar, pulang tuh badan rasa, aduh, saya sakit nggak ya? Saya demam nggak ya? Langsung jadi worry. Jadi parno. Oke, terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan mulai diskusi kita untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Ona. Ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kiranya diskusi sahabat ini Engkau yang pimpin Bapa, supaya setiap sesuatu yang kami katakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Saya bisa katakan di sini bahwa kedamaian itu hanya dipunyai oleh orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan buku sekolah sahabat kita di Sahabat Peti katakan damai adalah mimpi yang sulit dipahami oleh umat manusia. Kenapa itu jadi satu mimpi? Karena ternyata di dunia kita ini dikatakan kan hanya 2%. 8% selama dari waktu yang ada, dan setelah perang dunia satu yang berakhir ada 2 menit damai di setiap satu perang. Bagaimana seseorang bisa rasa tenang dengan saat ini hanya COVID-19? Lalu kita lihat juga di awal tahun kita di Indonesia sendiri berbagai bencana yang terjadi di negara kita. Mungkin kita yang tidak merasakan bisa bilang kepada orang itu, wah, aduh kasihan ya, aduh kamu terus berserah, berdoa. Tapi kalau kita sendiri yang mengalami, apakah kita tetap bisa mempertahankan dengan iman kita? Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau tetap berserah, mau tetap mencari kedamaian, ketenangan dari Tuhan. Kalau Alkitab katakan perang akan terjadi dan sudah terjadi, kelaparan akan terjadi dan sudah lama terjadi, gempa bumi akan terjadi, baru saja terjadi di negara kita. Tetapi di Matius 24 ayat 7 di bagian akhir ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini semua hanyalah permulaan. Bagaimana kita dapat menghadapi segala sesuatu yang datang kepada kita dengan tetap ada damai dalam hati kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang satu ini. Baik, kita masuk di pelajaran pertama, pelajaran hari Minggu. Silahkan, Ocha. Hari Minggu untuk judulnya Akhir Masa Suram Galilea. Kalau dari pembacaan sebelumnya ini diceritakan di Yesaya 8 ayat 21 dan 22 menggambarkan kondisi yang seakan-akan tidak berpengharapan. Jadi, tapi kemudian di pasal yang ke-9 ini diawali dengan kata tetapi. Jadi dari sebelumnya suram, sekarang ada tetapinya, berarti kebalikannya. Kemudian dilanjutkan, ini penduduk ini yang sebelumnya ini mereka melihat bahwa hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit mereka. Dibuang, mereka merasa gelap, suram, tak berpengharapan. Kemudian di harapannya di pasal yang ke-9, penduduk wilayah Galilea disebutkan di sini sebagai bangsa yang menerima berkat khusus.
mereka disebut sebagai sebuah terang besar. Mereka akan mendapatkan sebuah terang besar. Bangsa itu akan bertambah banyak dan bersukacita sebab Allah telah mematahkan tongkat si penindas. Ini saya ketika baca ini bersukacita sekali gitu. Ketika ada hal yang menyedihkan atau hal yang membuat kita terjatuh, ternyata akan ada waktunya di mana ada pengharapan, ada sukacita. Di sini dijelaskan tentang Galilea. Ini bukan suatu kebetulan. Pelayanan Yesus pertama kali di wilayah Galilea, di mana ia memberikan pengharapan dan mengumumkan kabar baik tentang kerajaan Allah, dan penyembuhan terjadi di sana, mukjizat-mukjizat terjadi juga di sana gitu. Termasuk membebaskan orang yang kerasukan dan yang terbelenggu iblis. Sebenarnya kita di zaman sekarang adalah orang-orang yang diselamatkan ya, seperti Galilea ini udah terbelenggu iblis kemudian diselamatkan. Jadi Tuhan mencampurkan gambaran era yang dulu dan era yang sekarang, bahwa ketika Yesus mencampurkan kehancuran Yerusalem di tahun 70 Masehi, dan nanti juga akan terjadi di akhir zaman, tapi akan ada harapan dan sukacita yang menjadi akhir masa suram dari Galilea. Seperti itu. Oke, ini ceritanya masih berlanjut dari yang Raja Ahaz ya Pak Pendeta ya. Jadi bagaimana Raja Ahaz waktu dia dikelilingi oleh musuh, dia bukannya mencari pertolongan dari Tuhan, tetapi dia mencari pertolongan dari musuhnya, ya. Yaitu Raja Tiglat-Pileser III, dan akhirnya mereka bersatu dan menduduki, di sini dikatakan menduduki Galilea, wilayah Israel Utara. Dan ini juga yang jadi apa yang terjadi di Perjanjian Lama terjadi dinubuatkan lalu terjadi di Perjanjian Baru. Itu luar biasa ya Pak Pendeta. Dan ini bukan satu kebetulan. Pendeta boleh ada yang ditambahkan? Yang jelas ini adalah lanjutan, kalau mau mau dipelajari lebih dalam, lanjutan dari pelajaran hari Kamis. Judulnya apa dalam bahasa Indonesia? Ada kata kunci gloom di situ ya, hari Kamis yang lalu, ya pekan lalu. Itu menarik ya, dan itu lanjutannya. Dan seperti yang Yola bilang ya, dari sana Tiglat-Pileser III, apa judulnya? Kemuraman. Orang yang tidak bersyukur. Di sini kan apa disebut? Muram itu ya. Jadi seperti itu ada koneksi yang luar biasa. Jadi dari sesuatu yang tidak berpengharapan ternyata ada harapan, dan itu ada di mana? Di Galilea. Jangan pernah lupa bahwa Galilea yang diceritakan di sini kan sudah terbagi sebenarnya. Itu Galilea sudah masuk ke dalam wilayah bukan kerajaan, jadi bukan kerajaan selatan lagi, tapi sudah kerajaan utara. Jadi sudah di atas dia. Jadi itu dulu kena. Tapi dengan itu pun terpaksa Yesaya sang nabi juga harus bersembunyi, karena efeknya luar biasa kan begitu. Tapi Tuhan punya janji, aku akan pulihkan. Itulah akhir dari masa kesukaran dari masa kelaman dari Galilea ya, khususnya ketika kita melihat di zaman Yesus. Kalau luar biasa itu bagaimana dihubungkan. Tadi Ucap sudah bilang ya, pada bagian yang kedua. Terima kasih. Tadi saya jadi teringat Pendeta, ada satu kutipan kata-kata yang terkenal, dikatakan this too shall pass. Jadi ini pun akan berakhir gitu. Jadi ketika seseorang mengalami masalah atau pergumulan atau mungkin bencana seperti yang tadi kita sudah disebutkan di awal, this too shall pass. Jadi ini pun akan terlewat. Apakah ini sejalan dengan pelajaran kita hari Minggu ini, Pak Pendeta? Iya, itu satu cara penulisan gaya gaya para nabi ya, para penulis Alkitab. Jadi apa dalam bahasa Indonesianya? Dan setelah itu ya, tapi ada konotasi yang menyebutkan bahwa ini yang kita sebutkan ini, entahkah itu buruk, entahkah bagaimana, itu akan berlalu. Tapi jangan pernah lupa juga bahwa ada saatnya di mana kebahagiaan itu berlalu. Tapi yang paling penting dari semuanya itu ketika kita munculkan kalimat itu frasa ya, bukan kalimat ya, tapi frasa, maka seharusnya itu dipahami dengan cara apapun itu akan selalu berlalu, karena di bawah matahari tidak ada yang abadi, bukan. Semua berganti. Jangan pernah lupa, bersama dengan Tuhan saja, maka semuanya akan aman-aman saja. Everything will be alright. Ya walaupun semua berlalu, tapi bersama dengan Tuhan, itu yang paling penting. Ya. Sampai nanti di surga, baru kekal ya Pak Pendeta. Ya. Oke.
Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk tambahannya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, masuk di hari Senin. Judulnya adalah Seorang Anak Bagi Kita. Nah, ini satu hal yang menarik, karena kelahiran istimewa yang ketiga dalam kitab Yesaya, setelah pemberitahuan kelahiran Immanuel dan juga Maher Shalal Hashbaz. Ini yang sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Ada disebutkan lagi ini di ayat 5 di ayat hafalan kita, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dari gelar-gelar yang diberikan ini, kita tahu bahwa itu merujuk kepada Yesus Kristus. Walaupun nanti dalam pelajaran kita akan melihat mengapa itu dirujuk ke Yesus. Karena ada beberapa orang mencoba menafsirkan bahwa anak itu adalah Raja Hizkia. Namun gambaran dari yang ayat ini katakan itu melebihi dari gambaran seorang manusia. Di situ ada dikatakan kata ajaib. Sama seperti malaikat Tuhan menggambarkan namanya kepada ayah dari Simson sebagai ajaib. Lalu juga ada ilahi, Allah yang maha kuasa yang di sini yang perkasa. Lalu ada Bapa yang kekal atau disebut juga pencipta kekal. Dan seorang raja yang berasal dari dinasti Raja Daud. Kerajaan damai miliknya akan kekal. Jadi ketika kita melihat ayat ini, ini langsung sudah pikirannya akan tertuju kepada ini pasti Yesus gitu. Karena disebutkan gelar-gelar yang tadi diberikan kepada anak ini. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Tadi di belakang layar Pendeta Leroy telah beritahukan kepada kami mengenai penempatan koma. Gimana nih Pak Pendeta? Ya, akhirnya dikeluarkan juga. Iya. Ya, memang ada tantangan di sini dalam bagaimana kita menentukan. Karena yang jelas ya Alkitab kita tidak dalam bahasa aslinya tidak membuat koma ya dalam manuskrip ya. Termasuk juga dalam manuskrip Yunani. Dan memang dalam bahasa mereka tidak ada tanda baca begitu, Pak Pendeta? Setelah itu baru dikembangkan. Setelah itu baru dikembangkan, dipisah, dan jadi huruf itu nempel begitu saja. Nempel rapat-rapat begitu, tidak ada spasi kadang-kadang begitu ya. Jadi butuh penafsiran juga untuk memisah-misahkannya. Jadi kalau dalam beberapa versi, termasuk lagu yang terkenal itu ya, Wonderful Counselor, itu kan ada koma sebenarnya. Dalam apa ada jeda disebut gitu ya. Jadi kita pisahkan dia. Jadi kata misalnya kata penasihat ajaib ya, dalam terjemahan kita disebut penasihat ajaib. Seharusnya disebut ajaib saja. Jadi ajaib itu bukanlah kata sifat untuk si penasihat. Jadi ajaib pertama, kemudian penasihat. Lalu kemudian seperti biasa Allah yang perkasa, kemudian Bapa yang kekal. Itu memang. Nah, Bapa yang kekal ini pun satu kata ya, satu kata. Jadi tidak dua kata dia, tapi dia dikompres jadi satu. Yang kalau kita buat dia jadi begini artinya. Bapa yang terus sampai terus, begitulah. Jadi pengertiannya Bapa yang kekalkan begitu. Lalu kemudian Raja Damai. Nah, tarik sekali karena ini dalam Indonesia kita biasa untuk sebutkan ini Kaisar. Nah, kata belakangnya Sar. Nah, jadi yang disebut dalam bahasa Ibrani adalah Sar Shalom. Tapi jangan samakan S-nya, itu S-nya beda. Walaupun bentuknya sama, seperti W begini, tapi beda titik. Jadi kalau Sar itu, Sar maksudnya Kaisar, itu titiknya di sebelah kiri. Nah, tapi kalau bilang Shalom, itu titik sebelah kanan. Jadi harus Jadi dari jadi Sar Shalom. Artinya Kaisar damai. Jadi kan Kaisar kita tahu itu dia raja-raja.
Raja kan hanya satu teori itu barangkali. Kalau kaisar itu empire, kekaisaran. Ya, jadi itu dia. Yang dimaksud di sini begitu. Jadi dia adalah itulah sebabnya kalau kita bicara Yesus, dia bukan raja Yahudi kan. Ya, sampai Pilatus bilang, gimana aku bisa membunuh raja? Bukan aja di sini, dia raja dunia. Ya. Jadi seorang bilang dia raja damai itu. Dialah kaisar damai itu. Hati-hati ya, bilang Sar dan Syar, jangan sampai salah ya. Syar itu. Apa itu cerita Sibolet, masih ingat? 40.000, 30.000 mati karena salah bilang. Jangan nakut-nakuti. Ada cerita begitu. Oke. Salah sebut. Jadi Sar Shalom. Sar Shalom. Gitu. Jadi apa terjemahannya? Raja damai. No. Kaisar. Kaisar damai. Lebih tinggi lagi. Hanya itu saya menyampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kalau tadi masa kelaman yang terjadi, lalu ada istilahnya ada pembebasan, ada harapan. Ya. Lalu melihat ada satu pelepasan lah istilahnya kita bisa bilang, karena Yesus itu yang melepaskan manusia dari dosa, sama seperti bagaimana hapan dari bangsa seorang pembebas yang akan melepaskan mereka dari tawanan, dari perang, dari segala sesuatu yang membuat tidak damai. Bagaimana berat yang diberikan kepada kita, kita patut syukuri, tapi berkat yang terbesar adalah berkat Yesus, seorang anak bagi manusia, bagi dunia. Ya. Mungkin satu tambahan lagi. Nah, ini yang saya lihat. Jadi link dari pelajaran ini kan mengarahkan bahwa pelajaran ini kita akan baca mengenai satu-satunya dia yang membawa damai yang sejati dan kekal. Nah, di pelajaran hari Minggu kan itu bahas nubuatannya sudah nubuatan damai kan. Yang damai ini damai, bukan mau revolusi, bukan. Nah, pada hari Senin dijanjikan anak datang kepada kita. Dia adalah kaisar damai. Anehnya, coba perhatikan berikutnya, setan tidak tinggal. Itulah sebabnya kita tahu bahwa di dalam kelahiran Yesus ada peristiwa berdarah, bukan? Sehingga kemudian dihubung-hubungkan dengan kata-kata di Yeremia ya. Dengar Rahel menangis, di nama tidak ada lagi apa? Ketenangan. Ini yang terjadi. Jadi setan berusaha untuk merusak gambaran damai itu, kaisar damai itu. Lihat, darah ya. Sampai Yesus pada akhirnya harus dilarikan ke Mesir. Dan orang sekilas nggak mungkin ini. Tapi dialah. Nah, justru damai itu dibutuhkan saat peristiwa berdamai. Ya. Jadi dia tidak ribut-ribut. Jadi istilahnya, ya karena siapa yang tahu lahir? Bahkan hanya orang Majus itu pun mungkin salah 1 bulan lewat. Para gembala yang tahu, itu diberitahu. Tidak ada yang tahu. Para imam sebenarnya tahu ya, orang-orang Farisi tahu. Itulah sebabnya ketika Yesus tanya, imam-imam itu, dia tahu, oh iya di sini. Dia tahu secara pengetahuan, tapi tak mau cari tahu. Bagaimana Dan waktunya, Pendeta? Dia tahu kan diberitahu. Iya, memang ada katanya di dia, katanya diberitahu. Kemudian oleh petunjuk itulah kemudian harus cari ya. Nanti kalau sudah dapat, terlapor aku juga mau menyembah. Kan. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena Yesus tidak sedang menggulingkan atau mengkudeta tahta Herodes. Herodes itu kan raja sebenarnya dalam konteks sebenarnya. Dia itu kan sebenarnya seperti gubernur loh di bawah gitu. Ya, tapi ya ada empire yang lain ya, kaisar. Kaisar waktu itu Agustus. Itu kaisar. Yesus di atasnya ini, karena dia dunia. Tapi untuk sementara dia akan selamatkan dulu ini si tungkulnya ini kan, tungkulnya Isa ya, Daud ya, orang Israel. Interesting. Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk tambahannya. Kemudian kita akan lanjutkan setelah yang satu. Kita masuk di pelajaran hari Selasa, tongkat murka Allah. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Nah, pada kesempatan ini kita dihadapkan kepada satu pertanyaan ya. Siapakah dia yang dimaksud dengan root ya, akar dan cabang atau ranting. Ya, jadi ini
merujuk kepada satu orang ya, bukan dua orang. Nah, kita mulai kan dengan mengamati gambaran yang digunakan oleh Nabi Yesaya di sini. Nah, di sini saya perhatikan bahwa gambaran apa disebut ini ya, tungkul ya, atau batang dari pohon yang telah tumbang. Jadi bukan sesuatu yang segar, bukan sesuatu yang baru. Ya, ini sudah tertinggal lah begitu ya, tidak akan mungkin lagi bertumbuh. Tapi gambaran ini juga merujuk kepada realita bahwa telah terjadi penebangan hutan. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 10 ayat 33 sampai 34 ya. Ya begitulah ya cara puisi ya. Yesaya ini jago puisi juga ya. Dan itu semuanya menggambarkan masa sulit di zaman pemerintahan Ahaz. Jadi hutan sampai disebut Libanon juga ya. Semuanya ditebang ya. Makin lama makin sempit itu hutan. Nah, hutan di sini bukan dalam pengertian tidak ada orang ya, tapi itu merujuk kepada kerajaan ya. Dan makin lama makin sempit dan seterusnya ya. Kemudian tahtanya juga surut secara drastis. Ahaz ya. Luas area kekuasaannya juga terbagi dan semakin menyempit. Itu kalau kita baca dalam Yesaya 7 ayat 17. Dan yang lebih kini ya, update terkini untuk konteks pelajaran kita ini adalah status persekutuan Raja Ahaz dan juga teritori yang semakin sempit ya bagi kerajaan Yehuda. Jadi kalau mau dikatakan benarlah istilah yang digunakan oleh Nabi Yesaya dalam hal ini. Ya. Dia sebutkan itu dalam bahasa Ibraninya Getsa. Ya, dari situ kita kemudian terjemahkan dengan stam, tunggul. Tungkul ya, tunggul atau tungkul ya. Ya, jadi pohon yang sudah ditebang ya tinggal di situ. Dan kita tahu kalau yang namanya pohon sudah ditebang begitu, tidak ada lagi caranya untuk berfotosintesis ya, untuk memberikan makanan. Ya, jadi tinggal akarnya saja di dalam, dan itu akan busuk karena tidak ada lagi batangnya, tidak ada lagi ya apa yang membuat dia bisa bertahan hidup. Sudah dipenggal kepalanya, kira-kira begitu. Ya, tapi kemudian kalau kita perhatikan ternyata dari situlah kemudian apa? Muncul sesuatu yang dijanjikan dari pelajaran hari Minggu kemarin ya. Itu disampaikan. Jadi dari situ. Jadi bukan dari yang baru, bukan dari yang fresh, yang segar, tapi justru dari situ. Nah, ini menandakan bagaimana Allah kita ini sangat apa ya? Banyak kali memberikan kesempatan baru ya. Berikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Yang bahkan secara humanly speaking nggak mungkin. Nah, mungkin ya. Jangan lagi dari situ ya, dari sini ya, tapi dia angkat dari situ. Karena memang janjinya bahwa ini akan terus berkelanjutan sampai nanti datang yang dijanjikan itu. Jadi harus dipertahankan ya. Kadang dia sebut itu Daud, kadang disebut Isai, ya. Kira-kira begitu ya. Tapi itu datang dari tempat yang sama, harus dari situ. Sementara kerajaan orang Israel yang Samaria, mereka itu kan kudeta ya. Jadi kadang ini setelah itu bukan anaknya mengganti, ya, direbut. tapi yang lain, ya, gitu ya. Tapi kalau untuk kerajaan Yehuda yang hanya mereka dan hanya dua suku di situ kan, kalau nggak Benjamin, ya Yehuda. Ya. Tapi Benjamin ini kan illegitimate, nggak bisa lagi ambil di sini ya, karena harus Yehuda yang jadi raja di mana, di kerajaan selatan. Itu kita dapatkan. Jadi inilah satu janji yang luar biasa ya. Jadi kata akar juga ya, kata akar ya, dan kata cabang itu yang dimasukkan di sini tidak tumbuh dari yang baru, yang segar ya, melainkan dari yang lama dan yang layu itu. Dan dia lebih luar biasa daripada yang sebelumnya. Itulah sebabnya kalau kita lihat ada semacam paradoks di sini ya, dikatakan bahwa Daud memanggil yang datang itu seperti anaknya, disebut anaknya, tapi sebenarnya dia adalah Tuhan. Pernah baca itu kan? Dia adalah Tuhan, tapi dia juga adalah Bapa, gitu ya, seperti gitu. Jadi Daud itu menyebut Yesus kan, Yesus ini kan Tuhannya, tapi itu juga adalah anaknya secara tahta, kan begitu. Jadi harus dari situ, jadi pertahankan segala sesuatunya. Itu yang saya bisa dapatkan dari pelajaran ini. Nah, kalau mau diambil garis merah untuk menghubungkan kepada inti pelajaran kita mengenai si Raja Damai ini atau si Kaisar Damai ini, maka saya dapati bahwa di dalam pelajaran kita hari Selasa ini,
bahwa apa ini? Ada jadi begini, walaupun Allah marah yang digambarkan dengan tongkat kemarahan Allah ya, itu judulnya tongkat kemarahan Allah. Tapi tunggu dulu, itu di tangan siapa? Contoh, di tangan saya diberikan tongkat namanya tongkat pendek. Tongkat pendek yang tidak mungkin dipakai untuk apa. Tapi di tangan seorang pemarah, tongkat yang pendek itu bisa memukul kepala orang, bukan? Iya, betul. Tapi tongkat kemarahan Allah, murka Allah ini, kalau di tangan si Raja Damai, ini menjadi berkat. Lihat, jadi tergantung di tangan siapa. Ya kan? Sebuah pisau, ya, pisau di tangan seorang ahli itu bagus sekali. Tapi di tangan orang tak benar, itu bahaya. Bisa membahayakan orang lain, juga membahayakan dirinya. Jadi tergantung di tangan siapa tangan itu, apa namanya, tongkat kemarahan itu atau tongkat apapun itu. Ya. Jadi saya lihat Raja Damai itu luar biasa dalam menggunakan tongkat. Gambaran disebutkannya gak ada besi apa segala macam, tidak ada masalah ya. Mau disebut gak ada besi pun itu, yang penting itu ada di tangan Yesus. Haleluya, terimalah itu. Ya, karena pasti itu untuk kebaikan. Asal kita mau menurut. Terima kasih. Tadi yang pendeta sebutkan mengenai bagaimana Raja Ahaz dan kerajaannya itu akhirnya semakin lama ya semakin kecil dan banyak yang terjadi. Apakah itu konsekuensi dari dosa-dosa yang dia telah buat? Maksudnya pemikiran saat ini apakah kalau misalnya kita sebagai manusia kita berdosa lalu Tuhan menghajar kita dengan tongkat murka Allah, gimana Pak Pendeta? Ya, memang dalam bahasa Alkitab begitu ya. Ada yang sebut namanya dengan jadi gini, dibahasakan Allah itu, perbuatan Allah itu dalam bahasa manusia. Seolah-olah berbuat gitu ya. Tapi kan kalau kita mau belah-belah ya, kalau kita mau pilah-pilah, sebenarnya kita bisa lihat, oke, contoh untuk Ahaz ya. Ahaz kan mau berkonspirasi dengan kekuatan lain karena dia kira pasti itu aman itu. Tapi ternyata kan keliru, misalnya keliru, dia ternyata salah, terjebak di dalam apanya. Padahal Yesaya sudah bilang seharusnya kamu yang ke sana, biarin aja yang di sana tangkap kamu apa-apa. Itu hanya sebentar kok. Gitu. Tapi dia nggak mau. Ya, disuruh begini nggak mau, disuruh begini nggak mau. Ya udah, itu konsekuensi wajar. Dalam arti politik terlepas dari kekuatan atau intervensi ilahi. Pilihan dia kan salah, sama seperti pertanyaan yang episode keberapa itu, pernah memilih sesuatu yang salah. Ya, salah memang. Secara apa salah begitu ya. Nah, apalagi ketika itu berhubungan dengan sesuatu yang memang Tuhan kehendaki seperti sebegini, tapi dia tidak mau. Jadi kita bisa bilang bahwa apa yang terjadi kepada Ahaz dan kerajaannya ini logika saja memang begitu. Itu adalah cause and effect, sebab akibat begitu saja. Ditambah lagi, ya dia aneh ya, ketika terjadi masa suram, seharusnya dia pergi kepada Tuhan, dia pergi kepada hantu dalam bahasa sekarang ya. Betul. Kan aneh dia. Dia malah percaya kepada dewa-dewanya bangsa sana. Padahal bangsa sana mau menghantam dia. Ya kita bilanglah kita, oke, kita mau ikuti saja jalan pikiran dewa-dewa misalnya. Ya, kan lebih baik kita tidak mau menyembah itu. Karena apa? Tuhan-Tuhannya mereka kan pasti membela bangsanya. Kok jadi malah di sini? Jadi, it doesn't make sense. Completely. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Rabu. Silakan Ocha. Oke, untuk hari Rabu, akar dan cabang menjadi satu. Bahasannya di dalam Yesaya 11. Ini sebenarnya sudah sedikit dibahas tadi ya, Kak ya. Untuk siapa sebenarnya tunas yang keluar dari tunggul Isai itu? Dari bacaannya saya tertakjub gitu ya, benar-benar di Zakaria 3 ayat 8 dan Zakaria 6 ayat 12 dikasih hint-nya, dikasih clue-nya. Sebenarnya siapa itu yang kira-kira menjadi tunasnya? Di Zakaria 3 ayat yang ke-8 saya bacakan, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas.
udah dikasih clue ini ya. Dan kemudian diperkuat juga di buku Perjanjian Barunya dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku. Jadi malaikat dulu yang diutus itu adalah malaikat yang diutus oleh Yesus gitu. Untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas. Berarti sudah ketahuan jawabannya, Tunasnya itu sebenarnya siapa? Yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Luar biasa sekali ya. Di awal sudah diberitahukan bahwa malaikat sudah didatangkan, itu udah beribu tahun sebelumnya. Malaikat itu didatangkan untuk tujuan yang di masa depan gitu. Bahwa Tunas, setiap kata-kata yang keluar itu Tunas itu, bahwa Tunas itu adalah Yesus. Jawabannya juga dipastikan di dalam Wahyu tadi. Tunas itu yang seperti apa sih? Di sini diberitahukan bahwa ya ini adalah selaras, berpikir selaras dan bertindak selaras dengan Tuhan. Dia menghakimi dengan adil, menghukum yang jahat dan membawa damai. Tadi juga sudah diberitahukan bahwa yang datang ini bukan yang membuat kita menjadi kelam, tapi akan membuat kita menjadi damai itu. Dan di sini dikatakan bahwa dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, itu memberikan harapan buat kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau tidak ada kedatangan Yesus yang pertama kali, ya buat apa gitu ya, kayak nggak ada penyelamat juga kok gitu. Tidak ada hal yang dijanjikan buat kita. Jadi Kristus yang menyelesaikan kedatangan yang pertama dengan kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya itu adalah yang menjadi jaminan buat kita untuk ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti itu. Ini yang luar biasa dari pelajar kita di hari Rabu, dikatakan Yesaya 11 bukannya berbicara tentang kedatangan Kristus yang pertama. Dan itu kan belum, waktu zaman Yesaya itu belum datang gitu, belum terjadi kedatangan Yesus yang pertama. Tetapi Yesaya 11 juga menceritakan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Jadi jauh lebih daripada apa yang dinubuatkan awal gitu. Yang pertama adalah kedatangan Yesus ke dunia menjadi manusia, lalu kedatangan Yesus yang kedua yang sebagai penyempurna pengharapan kita sebagai orang Kristen. Nah, aku agak mau nanya sedikit. Tadi Pendeta ada menjelaskan mengenai akar pohon yang ditebang gitu ya. Hanya tinggal akarnya. Tapi di pelajaran kita di hari Rabu juga adalah akar dan cabang menjadi satu. Ini maksudnya gimana, Pendeta? Iya. Biasanya ketika kita masuklah, kita lebih advance. Jadi kita pergi ke zaman Yesus. Di zaman Yesus kan sebelumnya, coba perhatikan siapa raja-raja di Yehuda. Oke, tinggal gampang, Herodes. Siapa Herodes? Keturunan apa itu? Disebut Herodes. Dia adalah orang Dumea, Edom, Esau. Bukan Yakub. Jadi boro-boro cerita tentang Daud, boro-boro cerita tentang Isai. Dia ini bukan keturunan Yakub, tapi dia adalah keturunan dari abang dari si Yakub, namanya Esau atau Edom. Kan Edom kan juga nama lain dari Esau. Edom artinya merah. Dengan kata merah kita ingat dengan kacang merah. Ya. Brennebon, kan begitu. Nah, yang jadi masalah begini, ketika Yesus datang kemudian klaim, ya orang juga menyebut bahwa Hosana anak Daud. Apa yang terbersit dalam pikiran kita ketika memandang istilah tunggul, akar dan cabang? Bukankah sepertinya ini sedang mengembalikan pada pemerintahan yang konstitusional? Ya toh, itu yang terberit. Jadi artinya seharusnya begini. Oke lah, raja pertama Saul. Kita tidak hitung ya. Karena bukan dari suku Yehuda, Benjamin. Lu masuklah Daud. Itu raja pertama. Lalu setelah itu muncul lagi sampai Salomo. Orang besar. Terus sampai ada Asa.
Ahaz. Ya, terus sampai kepada, kalau nggak salah, Zedekia ya. Zedekia raja terakhir. Setelah itu tidak lagi. Habis, tidak lagi. Setelah itu dipasailah Yehuda ini dengan yang lain. Tiba-tiba ada Mesias yang dijanjikan itu. Sudah disebut oleh Yesaya, oleh nabi lain. Hosea juga termasuk bilang. Zakaria juga bilang. Muncul. Bukankah ini seharusnya adalah tunas, tapi kemudian dia juga adalah cabang dari, sebabnya adalah silsilah. Ada pohon silsilah, masih ingat? Iya, betul. Matius ada pasal 1, Lukas kalau nggak salah pasal 2. Ada silsilah, 2 silsilah. Oh, ini cabang-cabang. Oh, inilah dia. Jadi itu satu, itu orang. Jadi bisa dibilang tunas langsung dari Daud atau dari Isa. Tapi sebenarnya dia adalah dari segi silsilah, dia keturunan. Jadi tapi tetap dia disebut adalah anak Daud. Tidak disebut anak Zedekia, kan raja terakhir contohnya. Anak Zedekia, enggak disebut begitu. Tapi dia langsung dari apa? Karena dari keturunan yang lain, tapi tetap dari Daud. Urut-urutannya kira-kira. Oke, baik. Terima kasih sangat jelas penjelasan dari Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran Harmis. Engkau hibur aku. Ini sama dengan judul besar dari triwulan kita ya. Kitab Yesaya, hiburanlah umatku gitu. Nah, sekarang di sini engkau menghibur aku. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 12 hanya ada 6 ayat di sini, dan ini merupakan mazmur pendek, nyanyian pujian kepada Allah atas rahmat Tuhan dan hiburannya yang berkuasa. Jadi ini adalah setelah tadi di awal kita bicara mengenai zaman kesuraman, lalu ada kata tapi, ada pembebasan, ada pengharapan, sampai kita dinyatakan dengan jelas melalui pelajaran yang kita sudah diskusikan tadi, itu adalah pada Yesus. Dari nama-nama yang digunakan, lalu dari tadi tunggul, isai, tunas, bisa mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Nah, di Yesaya 12 ayat 2 dikatakan hampir saja mengungkap dengan jelas identitas pembebas yang akan datang sebagai Yesus. Mengapa? Karena di ayat 2 itu dikatakan Allah itu keselamatanku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yang sebenarnya nah Yesus artinya Tuhan itu keselamatan. Mungkin nanti kita bisa kasih tahu ya dalam bahasa aslinya supaya kita juga lebih mengerti. Nah, apa yang buku Sekolah Sahabat kita katakan mengenai pelajaran ini luar biasa gitu. Karena bukan saja Tuhan mengerjakan keselamatan, Dia sendiri adalah keselamatan. Bukan hanya Immanuel, Allah beserta kita, tetapi hadirat yang kudus dari Israel di tengah-tengah kita. Bukan saja Yesus melakukan mujizat, tetapi Ia telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bukan saja Yesus menanggung dosa-dosa kita, tapi Dia menjadi dosa karena kita. Bukan saja Ia bawa damai, Yesuslah damai kita. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Jadi bukan hanya katakan ya, Tuhan itu keselamatan. Ia sendiri pribadi ya itu adalah keselamatan gitu. Bukan hanya saya datang kepada Tuhan karena Tuhan membawa damai. Ya, Yesus itulah damai itu. Jadi dari pelajaran ini kita bisa lihat bagaimana Yesaya menyanyikan mazmur pujian kepada Tuhan karena hal yang luar biasa yang Tuhan telah tunjukkan kepada dia. Dan inilah yang juga patutnya kita sebagai Tuhan lakukan ketika kita berada di tengah situasi yang mungkin tidak damai, tetapi kita tahu bahwa kita punya harapan, kita punya pembebas, kita punya kaisar damai yang bukan hanya selalu serta kita, tetapi ya dia diam di dalam
hidup kita. Kira-kira Bapak Pendeta? Ya, Tambahannya. tambahannya ya. Ya. Karena tadi sudah disinggung mengenai bahasa, ya. Ya. Tapi kita bertiga tidak ada maksud untuk mempersulit ya teman kita. Tapi ada baiknya juga kita dengan karena bahasa ini kan nikmat ya dipelajari. Jadi kata di dalam pasal 2 ya, Yesaya 12. Saya mau tanya nanti mirip dengan siapa ini ya. Nah, karena terdengar sangat familiar di kita kata-kata ini ya. Sungguh Allah itu keselamatanku. Nah, kata sungguh ini diterjemahkan dari kata yang saya disebut dengan behold, lihat. Jadi hinne. Ya, hinne kemudian kepada kata apa tadi? Allah itu keselamatan. Ya. Itu diambil dari kalimat ini ya. El Yesuati. El, kita dengar ya, El, Elohim, El Yesuati, Yesus, Ya. Yesuati. Akhiran I di situ my, aku atau ku ya, itu pakai genitive possession ya, keselamatanku. Jadi Allah adalah keselamatanku. Terdengar nama siapa ya? Yesuati. Ya. Yesus. Nah itu dia. Jadi yang jelas inilah Yesus kita ya, bahwa Dia yang datang itu memberikan penghiburan dan bukan Dia memperagakan itu dalam hidupnya selama dunia. Yang tawar hati Dia kuatkan. Nah memang ada juga teguran-teguran ya, sampai kata-kata yang keras sekali. Kalau di gereja Advent saya kira dikhotbahkan di atas mimbar barangkali mungkin semua pada bubar ya. Hai kamu keturunan bludak ya gitu ya. Hai kamu para orang munafik. Tapi itu memberikan suasana. Karena di satu sisi Yesus kata, aku tidak membawa pedang, tidak berdamai ke bumi ini. Aku bawa pedang. Nah, itu salah satu yang tadi saya mau tanyakan, Pendeta. Yesus itu Raja Damai, tapi dia juga sendiri mengatakan membawa pedang. Nah, lalu kemudian apa yang disebutkan selanjutnya? Bawa pedang untuk memisahkan. Di situ persoalannya. Jadi damai tidak akan pernah terjadi secara real, secara nyata di bumi ini, tidak bisa. Karena Pak Anasir itu memang harus potong. Cancer itu yang harus dipotong, dikerat. Sayangnya orang waktu mencoba mengkerat, dia sendiri kena cancer. Bagaimana dia mau kerat? Seperti kata Yesus, oh lihat kesalahan di mata orang. Balok di matamu. Nggak kelihatan. Kan itu yang problemnya. Jadi hanya Yesus jawaban kita orang lain. Jadi kita sama-sama berdosa. Ya. Jadi sebabnya kita harus izinkan Dia. Itulah sebabnya fenomena ini adalah kedatangan bertingkat, bukan kedatangan yang pertama, kedatangan yang kedua. Bagi orang Advent bahkan pembaca Wahyu ya, kita lihat ada juga kedatangan ketiga. Itu leksinya. Dibinasakan ya. Jadi sekali lagi damai memang harus ada sesuatu yang harus dibuang. Dibuang itu kita harapkan bukan kita, tapi siapa? Tapi apa dosa-dosa itu? Nah, segera lepaskan dari itu. Karena selama ada dosa, selama ada kejahatan, dan tidak akan pernah dipertahankan secara nyata, lalu juga secara berkesinambungan dalam arti kekal. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan pelajaran kita setelah itu ini. Kita sudah di penghujung pelajaran kita untuk hari Jumat pendalaman kesimpulan. Pak Pendeta, silahkan. Baik, jadi tuh kita, Yesus Kristus ini sedang digambarkan dalam satu gambaran yang luar biasa. Saya tidak akan bawa kita ke poin yang ditulis di sini, baik dari kerinduan segala zaman, Alpha Omega, dan juga kepada the signs of the times. Ya. Apa nih? Peristiwa-peristiwa akhir zaman? Bukan nih, signs of the times. Tanda-tanda masa ya. Saya nggak tahu apa terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tapi ada dua kutipan luar biasa, mau dibaca. Satu lagi yang saya katakan bahwa penting juga membaca Mazmur singkat ini. Mazmur singkat ini. Ada terdiri dari dua bagian ya. Dari ayat 1 sampai 3, kemudian dari 4 sampai ke 6. Dan benar, ada beberapa kali disebut kata Mazmur. Dan benar, ini Mazmur. Mizmor, Daud. Sekarang Mizmor Yesayahu. Atau Mizmor Yesayahu. Ya, itu nama lengkapnya. Yes. Nah, lengkapnya sana Yesayahu. Ya, ada di belakangnya. Ya. Nah,
Ini bagus sekali ya, karena di sini kita bisa dapat sebuah penghiburan yang luar biasa yang datang dari yang dalam gambaran berbagai macam tadi ada ya, dari hari Minggu sampai hari Kamis ya. Sebagai apakah? Sebagai Raja Damai. Nah, saya rindu membawa pikiran kita untuk mengulangi kembali hanya dalam bentuk singkat ya. Apa-apa saja yang kita bisa ambil dari pelajaran hari Minggu saya kepada hari Kamis ya, bahwa sebagai oknum yang membawa kedamaian yang sejati dan kekal, maka kita lihat bahwa nubuatan tentang saja itu suasananya adalah damai, memberikan penghiburan, bukan? Tidak ada ketakutan bilangnya. Ya. Digambarkan dia seperti ini. Oh ya, kita rindu dengan itu. Ya mungkin seseorang yang mungkin sedang kenyang, misalnya kelapa tart tidak terlalu unik. Tapi bagi orang yang lapar, wow, itu pasti senang ya. Seperti jadi dalam situasi yang luar biasa, dalam keadaan termasuk di Galilea, ada nubuatan mengatakan bahwa akan datang begitu. Itu suatu pengharapan biasa, bukan? Kata-kata itu luar biasa. Itu yang dari hari Minggu. Hari Senin kita lihat bahwa lahirnya seorang anak ini tidak ada ribut-ribut. Yang bikin ribut sebenarnya siapa? Setan, bukan? Iya. Dia lahir begitu saja kan? Tidak perlu ini legitimate. Kita bikin segala macam. Suruh tentara malaikat untuk katakan, jangan macam-macam, jangan tidur malam ini karena akan datang Mesias. No? Para malaikat hanya bilang kepada gembala, nanti kamu akan temukan. Dan tempatnya juga tidak rumah sakit, tidak juga istana. Tapi di domba. Kita bisa pastikan itu. Untung saja waktu orang Majus datang, supaya tidak terlalu malu-maluin, mereka temu mana? Matius pasal 11 katakan, mereka temukan itu ikos di rumah. Ya mungkin di rumah salah seorang gembala barangkali. Karena sudah 40 hari barangkali. Kira-kira ya, artinya lebih dari sebulan dalam perjalanan. Karena Yesus harus disunat dulu. Yesus harus pergi ke Yerusalem dulu, baru kemudian datang. Kalau kita mau harmonisasikan ini, itu yang terjadi. Jadi Yesus lahir tidak bikin ribut. Karena ada banyak orang raja, ya, lagi benar dia benar-benar raja ya, sudah ribut ya. Tapi Yesus tidak seperti itu. Nah kemudian pada hari ini dia tadi yang sempat ada misplace ya, saya tarik. Ya. Jadi Yesus itu adalah Raja Damai. Terlihat bagaimana kuasa itu bisa ditahannya sedemikian rupa. Makanya waktu Petrus masih ingat yang coba membela Yesus ketika mau ditangkap, dia hunus apanya? Pedangnya. Ya dia hunuskan pedangnya dan terpotah telinga Malkus. Apa kata Yesus? Saya suka dengan kata Yesus. Apa dia? Apa kamu kira aku tidak bisa suruh? Hanya sekejap, satu saja cukup turun, satu cukup turun. Ini sudah terletak, semua tergeletak, mati tak bernyawa. Tapi Yesus bilang apa? Nah, jadi sarungkan. Coba lihat, kita baru tahu sedikit saja. Katakanlah ya, baru ban biru ya atau ban merah ya, sudah pencak-pencak di sana kan begitu. Tahu sedikit sudah berani ini segala macam. Yesus ini punya segala kuasa. Ini kan nafasnya saja bisa membunuh semua ya. Masih ingat bagaimana dia bilang kering. Tapi dia tidak lakukan. Jadi tongkat kemarahan Allah itu di tangan seorang bernama Yesus Kristus, bukan raja, kaisar damai, itu aman-aman saja. Dan itu luar biasa. Dan kemudian kita lihat di pelajaran hari Rabu, kita lihat juga gambaran Yesus sebagai Raja Damai atau Kaisar Damai ini. Nah, coba ya, ini agak sedikit sulit saya bacanya ya. Langsung ke mata ini ya. Bagaimana Yesus tampil ya, dan fenomena ini luar biasa ya. Jadi dia sekali merebut tahta dari itu. Karena sejak Zedekia, kalau bisa katakan raja boneka terakhir barangkali, maka tidak ada lagi keturunan Daud menjadi raja. Itu hanya mimpi di siang bolong. Tapi ketika Yesus datang, dia klaim itu dia pernah klaim itu di Nazaret. Masih ingat Lukas pasal 4? Dia katakan hari ini juga apa yang dibacakan Yesaya dia baca gitu, tergenapi sekarang ini. Akulah dia yang berikan penghiburan. Dia bilang. Nah itu dia ya. Jadi kemudian pada hari Kamis yang terakhir saya juga melihat ada satu pelajaran penting di sini, bagaimana sifat dari sang kaisar ya, sang kaisar damai. Bagaimana dalam hidupnya adalah orang yang memberikan
penghargaan kepada banyak orang. Saya suka sekali dengan satu pernyataan dari teman ya, dari anggota jemaat pada waktu just 2 pekan yang lalu ya, 2 pekan yang lalu, mengenai satu pelajaran dari Christ Object Lesson yang tanya mengenai Yesus kita ini, mengenai Yesus kita ini. Dan saya dapati, ya inilah dia, Yesus, ya, bahwa dia dalam berkata-kata memberikan hiburan. Tapi jangan pernah lupa, dia hatinya hancur. Bukankah Yesus juga sedang digambarkan sebagai hambanya yang menderita? Ya kan, dalam Yesaya kan, hambanya yang menderita. Inilah hambaku yang menderita. Parah sekali. Tapi oleh bilur-bilurnya, kamu sembuh. Jadi bukan happy dalam dirinya, dia bergumul luar biasa. Saya harus lewatkan saja mereka ini karena penderitaan sudah terlalu berat. Tapi dia tanggung itu semuanya demi. Nah, itulah yang namanya kaisar damai. Bukan kaisar damai yang kemudian, ya karena saya enak-enak, lalu saya bagi enak-enaknya. Enggak. Dia terima semua segala petaka, sematulah untuk keselamatan kita. Sehingga Yesaya dengan, ya mungkin dia dengan gemetar menulis dia, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. That's all. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Ocha sudah berdiskusi bersama-sama. Damai yang sejati tidak bisa hadir bersama-sama dengan dosa. Sama seperti lagu yang sudah terkenal sekali, Wonderful Peace, damai ajaib, datang turun dari Bapa kita di surga. Hine, El Yesuati. Amin. Tuhan itu keselamatanku. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.